Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal jadi detektif keuangan. Kita akan bongkar satu dokumen yang kelihatannya rumit padahal isinya penuh rahasia. Laporan tahunan dari salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank Negara Indonesia atau BNI. Apa sih cerita di balik angka-angka ini? Yuk kita cari tahu bareng-bareng dan kita cuma akan berpegang pada catatan resmi mereka. Nah, sebelum kita mulai, ini penting banget. Semua analisis kita hari ini sumbernya cuma satu, yaitu laporan resmi dari BBNI sendiri. Jadi kita nggak akan spekulasi aneh-aneh. Kita cuma akan baca fakta yang mereka sajikan dan coba pahami apa artinya. Oke, mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Pertanyaan paling dasar. Siapa sih BBNI ini sebenarnya? Sebelum kita ngomongin duitnya, kita harus kenal dulu siapa pemain utamanya. Dan untungnya, laporan ini ngasih jawaban yang jelas banget soal siapa yang pegang kendali. Jadi gini, di dalam laporan keuangan itu ada satu bagian yang super penting buat ngerti arah perusahaan, informasi pemegang saham pengendali. Ini bukan cuma daftar nama ya, ini yang nentuin siapa kapten kapal yang punya suara paling besar dan kekuatan buat ngatur strategi BBNI. Dan inilah jawabannya, langsung dari laporan mereka. Pemegang saham pengendali BBNI itu pemerintah Indonesia. Nah, ini fakta yang krusial banget. Meskipun sahamnya bisa kita beli di bursa, statusnya sebagai BUMN itu ngasih lapisan tanggung jawab dan strategi yang beda. Ini bukan sekedar bank biasa, teman-teman. Sekarang, kita masuk ke bagian yang nunjukin seberapa raksasanya BNI. Laporan ini ngungkapin kalau BNI itu bukan cuma satu entitas tunggal. Dia itu kayak induk dari sebuah gurita bisnis yang tentakelnya menjangkau ke banyak banget sektor keuangan. Coba deh lihat ini, beragam banget kan? Laporan ini ngejelasin satu persatu anak perusahaannya. Jadi kita nggak cuma ngomongin bank. Ada BNI Life yang main di asuransi jiwa, ada BNI Sekuritas di pasar modal, sampai ada BNI Modal Ventura yang nyuntik dana ke startup-startup. Ini benar-benar satu ekosistem keuangan yang lengkap. Dan jangkauannya itu nggak cuma di dalam negeri loh. Catatan resmi ini nunjukin dengan jelas kalau mereka juga hadir di panggung internasional. Contohnya BNI Remittance di Hong Kong. Ini bukti kalau BBNI bukan cuma jago kandang, tapi juga punya ambisi global buat memfasilitasi aliran uang masuk dan keluar dari Indonesia. Oke, setelah kita lihat jaringannya seluas apa, sekarang waktunya kita ngomongin duit. Seberapa besar sih skala keuangan dari semua ini? Yuk kita intip neraca keuangannya. Karena kata orang bijak, angka itu nggak pernah bohong kan? Jadi pertanyaan besarnya nih, setelah kita tahu jaringannya seluas itu, seberapa besar sih sebenarnya BNI kalau kita ukur pakai rupiah? Yuk kita lihat angkanya langsung. Siap-siap ya. Ini dia angka yang tertulis di laporan keuangan mereka untuk total aset di akhir 2025. Lebih dari 1.362 triliun rupiah. Biar kebayang, ini nolnya banyak banget. Angka ini jauh lebih besar dari gabungan anggaran belanja banyak provinsi di Indonesia. Ini skalanya benar-benar luar biasa. Tapi, angka sebesar itu kan cuma angka. Cerita sebenarnya itu ada di detailnya. Pertumbuhannya datang dari mana? Terus apa aja sih isi dari aset triliunan itu? Yuk kita gali lebih dalam lagi, masih berdasarkan catatan yang sama. Nah, laporan ini juga ngasih kita data pembanding dari tahun sebelumnya. Dan disinilah kita lihat tren yang sangat jelas, pertumbuhan. Total asetnya itu loncat naik secara signifikan cuma dalam 1 tahun. Ini nunjukin kalau perusahaan ini bukan cuma besar, tapi juga lagi dalam momentum ekspansi yang sangat kuat. Terus aset triliunan ini isinya apa aja? Laporan ini merincinya. Sebagian besar, ya tentu saja, pinjaman yang diberikan. Ini kan bisnis inti bank, nyalurin kredit ke masyarakat dan pengusaha. Tapi yang menarik, porsi besar lainnya adalah investasi di obligasi pemerintah, yang sekali lagi negasin hubungan erat mereka dengan negara. Jadi setelah kita bedah dokumen ini, gambarannya jadi jelas banget. Berdasarkan catatan resmi mereka sendiri, BBNI adalah raksasa keuangan milik negara dengan jaringan bisnis yang super beragam dan aset triliunan rupiah yang terus tumbuh kencang. Semua fakta ini datang langsung dari sumber yang kita pegang dari tadi. Semua yang kita lihat hari ini, dari struktur kepemilikan sampai skala asetnya, semuanya berasal dari catatan resmi ini. Ini membawa kita ke satu pertanyaan besar buat ke depannya. Dengan skala dan momentum sebesar ini, kira-kira langkah strategis apa ya selanjutnya yang akan diambil oleh raksasa ini? Wah, laporan tahun depan pasti bakal lebih menarik lagi untuk kita bedah.